Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, saya ingin menanggapi sedikit tentang dilema merokok. Saya bukan perokok, saya tidak merokok, tetapi saya punya banyak teman perokok. Salah satu contohnya di sana. Saya melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, dari segala penjuru. Soal dilema, jelas banyak dilema. Jadi begini, saya punya kawan di Karangasem, dulu sehari dihabiskan sampai 4 bungkus Marlboro merah per hari. Sampai akhirnya dia masuk Puri Raharja dan sakit jantung. Beruntung dia belum ada daftarnya oleh Sang Suratmo. Belum masuk daftar. Begitu dia sembuh, total berhenti. Jadi begini, kalau soal rokok, kalau mau berhenti, tidak perlu nunggu sakit, ya berhenti saja. Soal harga, saya pikir mau dinaikin 50.000, tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Sabu saja yang 1 gramnya 2 juta dibeli kok. Iya kan? Benar. Mau dinaikin 50.000, 100.000, enggak masalah itu. Sebenarnya sekarang adalah ketegasan aturan. Ya, di mana kawasan dilarang merokok, biar jangan dilanggar. Dan juga adik-adik ini juga harus mengasih contoh, karena saya lihat banyak juga dokter yang merokok. Benar nggak? Bagaimana Anda keluar-keluar ngomong rokok begini-begini sedangkan intern Anda dari perokok? Nggak bisa itu. Anda kampanye internal dulu. Dari senior Anda sampai junior bilang, jangan merokok. Ada aturan. Jangan merokok di public area. Seperti itu mungkin. Kalau menurut saya. Soal rokok juga, ya terserah mereka. Kalau mau mampus kena rokok, biar aja mereka mati. Nggak apa-apa itu. Kenapa? Ayo, Anda dari Fakultas Kedokteran saya tanya, penyakit setiap tahun tuh baru-baru semua. Tapi kalau Anda tanya BPS, apakah penduduk Indonesia berkurang? Tidak, bertambah. Biar saja itu untuk kontrol penduduk. Pilihannya ada pada kita sekarang. Kalau kita mau sehat, jangan merokok. Kalau mereka mau mati, biar saja mereka mati. Hitung-hitung itu kontrol alam untuk mengontrol pertumbuhan populasi manusia. Contoh, mohon maaf ini, 2004 tsunami, 300.000 orang meninggal di Aceh. Berkurang penduduk Aceh? Nah, tetap bertambah. Ini mohon maaf saja, harus perspektif berbeda soal rokok ini. Karena ada banyak nyawa di rokok ini juga. Petani-petani kita, petani tembakau di Jawa itu ya, terutama ya. Ada ekonomi di sini, melibatkan banyak orang. Itu loh. Jadi cara sudut pandangnya gimana caranya? Sekarang lebih baik kita mulai dari diri sendiri dulu. Seperti saya tidak perokok, tetapi kalau lihat teman merokok, saya ambil 1. Saya bantu kamu sehat. Jatahmu saya ambil 1. Saya sedot berapa kali sedotan, saya buang. Itu cara saya. Dan saya juga punya, saya kebetulan petani, saya punya anak buah yang merokoknya kuat sekali. Untuk memotivasi mereka, kepada yang bisa berhenti merokok, saya hariannya saya naikin. Itu partisipasi saya untuk biar mereka tidak merokok. Kan hariannya 80.000 nih. Kalau ada yang tahan nggak merokok seminggu aja, saya naikin hariannya 100.000 dari kantong saya. Itu. Jadi khusus kepada adik-adik Universitas Udayana, kalau ingin masyarakat sehat, itu dari dalam diri dulu. Adik-adik kan punya ayah nih, punya ibu, punya adik. Sudah nggak merokok? Benar. Saya suka menyeleksi loh, saya suka lihat-lihat. Contoh nih, Fakultas Pertanian Udayana saya kritik habis-habisan. Pernah nggak mereka turun ke sawah? Saya undang. Nggak ada, ngapain kuliah di sana? Ya, nggak ada gunanya itu, bubarin aja itu Fakultas Pertanian. Nggak usah buat begitu. Apa kontribusinya? Saya kritik, suka mengkritik. Makanya mohon maaf saja kalau bahasa saya ngalor ngidul. Nggak usah ada ngurusin, kamu jangan merokok, ini begini, itu begitu. Mubasir.
Mubazir mulai dulu kecil-kecil, nanti sama-sama. Jadi pada akhirnya semua kita bisa mengerti sendiri, kesehatannya kita meningkat. Kenapa? Rokok bukan satu faktor penyebab sakit loh, banyak. Contoh nih ale-ale gitu, ya kan? Samping sampahnya coba Anda lihat, sampah plastik yang paling banyak pasti teh gelas, ale-ale itu penyebab sakit kan? Kok nggak Anda kampanyekan jangan minum ale-ale kan? Gitu, kan itu seperti itu. Itu loh banyak pemicu contoh kecelakaan lalu lintas dan lain-lain dan lain-lain. Sek bebas, ya kan? Nah seperti itu banyak hal. Jangan cuma kita bisa melihat dari sudut pandang kita yang bukan perokok. Yang perokok bagaimana dia? Yang membuat rokok gimana? Buruh-buruh itu, petani-petani tembakau itu, bagaimana itu? Itu kan kampanye asing biar nanti nggak rokok, pape yang anu ngebul itu kayak spur itu gitu, kayak kebakaran hutan itu. Ya gimana itu? Ada aspek politisnya juga loh, aspek politisnya, aspek ekonomisnya, aspek sosialnya, macam-macam. Jadi saya harap adik-adik di Universitas Udayana ini pakai cara yang lebih kreatif, jangan yang sudah biasa aja gitu, nggak greget gitu loh. Mungkin greget cie. Ya saya pikir sekian dulu, terima kasih banyak. Kalau ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi Santi.